Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita memulai acara tadarus, perkenankanlah saya membacakan susunan acara Khatam Al-Quran untuk kelas Tajwid 5. Yang pertama adalah pembukaan acara khataman oleh pembawa acara. Yang kedua, sambutan penggagas tahsin merangkap musrifah yaitu Ibu Yasri. Ketiga, membaca Al-Quran bersama 22 surat, mulai surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas, yang pembagiannya sudah dikirimkan oleh Ibu Yasri. Keempat, doa khataman dibaca secara bersama-sama dan artinya dibaca oleh Ibu Eni. Acara kelima adalah kesan-kesan peserta tahsin oleh Ibu Endang Septiana. Kemudian acara keenam adalah usulan-usulan untuk perbaikan tadarus. Nanti dimulai oleh usulan dari Ibu Uci. Yang terakhir adalah doa penutup oleh Ibu Romlah. Dan nanti acara akan ditutup oleh pembawa acara. Terima kasih. Sekarang kita akan mulai. Mohon izin Bu Romlah. Kita akan mulai membaca surat 93. Dalam hal ini akan dibaca oleh Ibu Uci, surat Ad-Duha. Kami persilahkan. Sambutan Bu Yasri dulu. Oh iya, maaf. Sambutan penggagas tahsin Ibu Yasri. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, hari Jumat yang penuh barokah, tanggal 23 Juni 2023, bertepatan dengan Jumat barokah. Insya Allah kelas kita, kelas ngaji tajwid kita, yaitu kelas 5, ini akan menyelesaikan khatam Al-Quran di hari ini. Semoga tidak ada halangan dan semuanya lancar, kita sudah bisa menyelesaikan. Saya tadi disebutkan sebagai penggagas. Sebetulnya saya bukan penggagas, tetapi ini semua adalah jalannya atau hidayah dari Allah. Bermula saat saya diminta sahabat saya, yaitu namanya Hajah Sri Utami, yang tinggal di Pati. Itu sudah hajah dan sudah beberapa kali umroh. Ini dia minta dengan sangat ingin belajar baca Al-Quran. Akhirnya saya bersedia menuntun dia. Kebetulan saat itu saya sedang belajar tajwid dengan kakak saya. Saya mohon izin dari kakak saya, akhirnya diizinkan, dan inilah. Jadi kalau disebut penggagas bukan saya nggak mau ya, tetapi itulah jalannya. Semua itu datang dari Allah.
ya. Akhirnya saya membimbing Sri Utami atau biasa saya panggil Tami, itu sahabat saya di sekelas di SMA. Sampai sekarang dia itu sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah 6 kali, mau 7 kali khatam. Ini riwayatnya ya. Jadi inilah saya kenapa akhirnya dari kelas yang pertama saya melibatkan, tadinya muridnya cuma satu dia, Sri Utami itu. Kemudian muridnya bertambah, saya tambah adalah Mbak Eli Wahyuni. Ya, dari Eli ini adalah kelas cikal bakal, kelas ke-1. Memang gabungnya pada waktu sudah masuk Iqra 3. Itu saya sampaikan, jadi cikal bakal daripada kelas-kelas ini yang sekarang total ada 14 kelas. Dan ini adalah kelas pertama yang diagendakan kataman. Sebetulnya saya sudah ada katam pertama, tapi karena pesertanya hanya 1 orang, kita tidak agendakan. Saya katam berdua sama Sri Utami itu sekali. Jadi saya ikut baca. Jadi katam berdua. Itu sekedar info kepada sahabat-sahabat solehah saya, betapa terharu saya sampai sekarang terwujud ada 14 kelas. Kelas 1 sampai dengan kelas 4 sudah tergabung dalam tadarus tersendiri. Ya, ini yang sudah tadarus sekarang adalah kelas 8, kelas 7, dan kelas 5 ini. Ya, yang lainnya pasti akan menyusul. Semoga semua kelas nanti akhirnya sampai pada titik bisa mengkatamkan Al-Quran bersama sahabat-sahabat soleh dan soleh sekelasnya masing-masing. Itu saya hanya menyampaikan sekedar apa yang terjadi, apa yang terwujud tentang kelas-kelas ngaji tajwid kita. Begitu saya akhiri, tidak berpanjang lebar, dengan harapan semoga kelas-kelas kita dan seluruh ngaji kita ini akan istiqomah. Sampai saya punya gagasan, mohon nanti bisa disetujui atau semuanya juga mengikuti, karena kelas-kelas kita ngaji ini sampai sekarang belum ada namanya. Bagaimana kalau saya mengusulkan namanya majelis taklim kita adalah Majelis Taklim Al-Istiqomah. Begitu. Jadi saya akan kalau memang disetujui, monggo Mbak Romlah dan sahabat-sahabat solehah saya. Terima kasih. Demikian secara ringkas saya sampaikan riwayat atau sejarahnya munculnya kelompok ngaji Al-Istiqomah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yasri. Sekarang kita menginjak acara yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran secara bergiliran dari surat Ad-Duha sampai dengan nanti surat Anas. Khusus untuk surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, nanti kita akan membaca bersama-sama. Tetapi pada surat 93 sampai dengan surat 110, 111 kita membaca per surat. Baiklah, untuk yang pertama surat 93 adalah surat Ad-Duha. Ada 11 ayat. Kami persilahkan Ibu Uci untuk memulai membacanya. Monggo. Suaranya nggak kedengaran. Bu Uci di unmute dulu.
Masih A'udzu tinggi. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yazidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dollang fahada. Wa wajadaka ailang fa'agna. Fa'amal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Terima kasih Ibu Uci. Sekarang surat ke-94, surat Al-Asyar. 8 ayat oleh Ibu Endang. Monggo Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrollaka sodrok wa wadokna angka wisrok alladhi angkodo dokrok warofakna laka dikrok wa inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro wa idza faraqta fansob wa ila rabbika fargob. Terima kasih. Surat 95 kami persilahkan Ibu Anita. Surat At-Tin 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini watzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadibuka ba'du biddin laisalahu bi ahkamil hakimin. Berikutnya surat ke-96. Ibu Evi belum ada. Mungkin bisa Bu Romlah Ya, atau Bu Yasmin. Ya, Bu insya Romlah. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mari kita sujud tilawah sebentar ya. Lanjut Bu Eli. Ini mohon maaf, kembali ke konsep pertama. Surat ke-97, Bu Eni, siap? Al-Qadar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Salah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, terima kasih. Surat berikutnya, surat ke-98, Al-Bayyinah. 8 ayat oleh Ibu Yasri. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah
wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin yang hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khosiyya rabbah. Terima kasih Bu Yasri. Sekarang saya izinkan saya membaca surat ke-99 Az-Zalzalah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujilatil ardu ziljalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tuhadditu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu astata li yurau a'malahum famaya mal misqala darrotin khairan yarah wa may ya'mal misqala darrotin sarayarah. Berikutnya surat ke-100 Al-Adiyat 11 ayat. Ibu Endang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha. Wal muriyati qadha. Fal mukiroti subha. Wa asarna bihi naqo'a. Wa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza busira ma fil kubur. Wahusila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idil lakobir. Terima kasih Bu Indang. Berikutnya surat ke-101, surat Al-Qari'ah, 11 ayat, Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasukal farosyil mabsut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfaus. Fa amma man saqalat mawazinuh fahuwa fi aisyatir radiyah. Apa bi Mbak Eni? Bi ain fahuwa fi ain. Fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Monggo. Sekarang surat ke-102, At-Takasur. Ya. 8 ayat oleh Ibu Uci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin.
latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus alunna yauma idin anin naim. Terima kasih. Surat 103 Al-Azr, 3 ayat, Ibu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi kushr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekarang saya izinkan membaca surat Al-Humazah 9 ayat. Surat ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tatli'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Yang berikutnya surat 105 Al-Fil. Bu Evi tidak ada. Monggo Bu Romlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Sekarang ayat surat 106 Al-Quraisy 4 ayat. Ibu Yasri. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min
wa amanahum min khauf. Sekarang surat ke-107 Al-Maun. Ada 7 ayat. Bu Eni, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Terima kasih. Sekarang surat 108 Al-Kausar, 3 ayat. Ibu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Masyaalil rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih. Sekarang surat Al-Kafirun. Ini mestinya Bu Evi. Sekarang Yasri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat berikutnya, surat ke-110 An-Nasr, 3 ayat. Ibu Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terima kasih. Surat 111 Al-Lahab, 5 ayat. Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab ma akna anhu maluhu wa ma kasab
Sayasla naron zata lahab wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yeah. 3 ayat yang berikut, 3 surat maksud saya, surat 112, 113, 114. Kita baca bersama-sama. Monggo dipimpin Ibu Yasri. Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Monggo semuanya di-unmute dulu. Biar keluar suaranya. Semua termasuk Bu Presi ikut baca ya. Semuanya ikut baca kita. Ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus somad. Lam Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk ke acara keempat. Doa khataman dibaca secara bersama-sama dan nantinya artinya akan dibaca oleh Ibu Eni. Monggo. Doa khataman kita ikut bersenandung ya. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa
يا Ya رب العالمين Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan dariku. Ajarilah aku atas apa yang belum aku ketahui darinya. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah ia sebagai pembelaku, wahai Tuhan semesta alam. Terima kasih. Acara yang kelima adalah kesan-kesan dari peserta diwakili oleh Ibu Endang Septiana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur bisa ketemu bersama-sama membaca Al-Quran. Yang mana saya itu pernah baca Quran waktu kecil. Dan semenjak itu saya nggak pernah baca Quran. Dengar dari Bu Eli di WA bahwa Bu Eli itu belajar Quran. Saya bertanya, Bu Eli, bisa nggak saya ikut? Gitu. Akhirnya sampailah saya masuk ke grup Tajwid 5 yang dimulai dari Iqra. Sampai akhirnya selesai hari ini kita tadarus. Dan ternyata saya Al-Quran itu sangat-sangat selalu ingin membaca. Jadi saya menunggu hari-hari Senin, Rebu, Jumat, Senin, Rebu, Jumat. Seperti udah kecanduan istilahnya. Akhirnya saya kecanduan membaca Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih sama Bu Yasri yang membimbing saya. Juga teman-teman semua. Saya sampai terharu bahwa hari ini kita bisa tadarusan selesai, khatam. Saya mengucap puji dan syukur. Terima kasih. Ya Allah, Kau bukakan pintu. Saya bisa baca. Terima kasih bimbingan teman-teman semua. Terutama Bu Yasri, Bu Romlah, dan teman-teman semua yang baik hati, Bu Eni, Bu Eli, Bu Uci, Anita, Bu Evi, semua. Endang, itu ada Pak Haji Ismu yang sangat mendorong Endang untuk belajar. Disudik. Sudah hadir Pak Ismu. Ya, semoga saya bisa istiqomah terus membaca setiap malam untuk mengantar cucu-cucu saya dapat bisa membaca dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua punya perasaan yang sama dengan Bu Endang. Ya. Saya sebagai murid kedua pun sama perasaannya dengan Bu Endang. Hari ini alhamdulillah kita semua sudah khatam. Baiklah, kita masuk ke acara yang ke-6,
yaitu usulan untuk perbaikan tadarus grup kita ini. Pertama, kami persilakan Bu Uci dan nanti mungkin yang lain bisa mengusulkan untuk perbaikan kita tadarus. Monggo Bu Uci terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berbeda dengan dulur-dulurku yang lain. Di mana saya bisa bergabung di dalam kumpulan teman-teman yang soleha dan soleh, yang mengajak saya, yang membolehkan saya untuk bergabung belajar. Barangkali saya memang dulu pernah belajar, namun kemudian saya terhenti ketika saya masuk sekolah di sekolah yang non Muslim. Namun demikian memang masih sholat, masih segala macam. Tetapi untuk istiqomah membaca Al-Quran itu tidak saya lakukan. Dan saya cenderung membaca untuk surat-surat bacaan untuk sholat itu adalah dengan juz amma yang dibaca dengan huruf Latinnya. Yang itu ternyata setelah saya masuk dan belajar di dalam Al-Istiqomah ini menjadikan saya tahu bahwa bacaan-bacaan yang selama ini saya baca itu banyak yang keliru dalam membaca dan diperbaiki bersama teman-teman ini. Saya berharap bahwa kita ini berkumpul di hari-hari tua kita ini bisa mengisi dengan sisa-sisa waktu kita ini untuk istiqomah berjalan, setidaknya selalu berjalan di jalan Allah. Jangan sampai kita berharap seperti grup yang dibentuk Bu Yasri dengan nama Istiqomah itu, kita bisa tetap istiqomah bersama-sama, bergandengan tangan bersama menuju istiqomah, menuju kebaikan, menebar kebaikan di sisa-sisa usia kita yang sudah menginjak ke angka 7. Saya berharap Bu Guru, Bu Romla, matur nuwun banget. Saat-saat susahku, saat-saat sedihku, aku ditemani. Aku orang ditegake. Ikut mendoakan saat-saat suamiku sakit. Di setiap saat-saat ngaji didoakan. Itu tidak ada nilainya buat aku dalam support aku. Lahir dan batin. Mudah-mudahan yang namanya grup ini tidak terhenti sampai di sini. Kita bisa bersambung silaturahmi. Kita tetap bisa bersambung, berbagi rasa, bisa bahu-membahu, bisa bersama-sama kita saling mengingatkan ke arah kebaikan di sisa usia kita ini. Bu Yasri, Bu Romlah, matur nuwun. Dan yang kedua bahwa saya mengusulkan juga tidak hanya kesinambungan dari istiqomah dari silaturahmi membawa kebaikan di sisa hidup kita ini saja, tetapi saya tahu bahwa walaupun ternyata kita sudah belajar, kita sudah setara istiqomah, kita sering kali masih membaca,
dengan ada sesuatu kekeliruan yang baik kita sengaja, tapi saya yakin itu tidak disengaja. Dengan adanya grup ini, dengan adanya Bu Romlah dan Bu Yasri sama teman-teman semua bisa saling mengoreksi apa yang kita baca. Ada kekeliruan yang kita baca, itu bisa mengoreksi. Dan saya berharap seperti Bu Romlah yang beberapa kali ini, seandainya ada surat-surat yang penting, yang sangat bisa mengena dalam kehidupan kita, kita ketemui sehari-hari, di samping kita membaca Al-Qur'annya dengan ayat-ayatnya, bisa dijelaskan atau bisa diartikan yang kita pahami bersama-sama. Barangkali demikian, barangkali masukan teman-teman yang lain bisa menyempurnakan cara kita belajar ini. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa yang mau memberikan masukan lagi untuk perbaikan tadarus kita yang kita baru saja khatam yang pertama dalam grup Tajwid 5. Monggo kalau ada yang mau memberi masukan. Monggo siapa saja termasuk undangan kami, Mbak Presi. Di sini ada Mas Ismu. Barangkali bisa memberikan masukan yang lebih baik untuk kita semua, komunitas kita. Monggo, tidak terbatas peserta saja. Monggo. Bu Eni apa Bu Eni? Ini ya sama dengan yang lain ya. Terima kasih Bu Yasri, Bu Romlah, dan teman-teman semua. Saya juga minta maaf kalau dalam kebersamaan ini pernah berbuat salah, pernah minta maaf lah, kita sama-sama belajar. Sama-sama, Mbak. Saya juga terima kasih banget. Saya belajar selama setahun persis. Alhamdulillah saya dipanggil untuk umroh. Jadi terima kasih banget. Itu aja. Untuk selanjutnya kita lanjut. Baik kita tadarus maupun kita membantu untuk menjadi asisten di kelas-kelas berikutnya. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal buat Bu Romlah. Saya sebetulnya ikut grup 5 ini, tapi karena waktunya yang belum pas, jadi belum bisa. Sekarang saya ikut di kelas 7 untuk tadarus. Terus terang saya juga terharu sama dengan yang lain, karena saya sebetulnya udah sering baca Quran ya, tapi ternyata banyak salahnya. Ya, karena tajwidnya kami belum menguasai mana yang mesti dibaca panjang, mesti dibaca pendek. Nah, dengan adanya grupnya yang Bu Yasri ini, alhamdulillah saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Matur nuwun Bu Yasri dan ibu-ibu solehah lainnya. Karena memang saya merasa juga kalau baca Quran itu akhirnya jadi ketagihan ya. Rasanya kalau nggak baca sekali kok rasanya ada yang kurang gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini, kok hilang ya? Enggak, ada. Melakukan semua ini
banyak manfaatnya dan memberikan pahala buat Bu Yasri dan Amin, semuanya amin, ya Rabbal Alamin. yang dengan tulus ikhlas. Saya lihat kelasnya itu banyak banget. Jaga kesehatan ya Bu Yasri. Dan mungkin ini bukan apa namanya kataman yang pertama kali ya, bisa dilanjutkan ke berikutnya, bisa beberapa kali. Terus kalau boleh usul, bisa nggak kita belajar salawat ya mungkin ya, salawat untuk melengkapi kita membaca Al-Quran ini. Terima kasih. Sekali lagi matur nuwun Bu Yasri dan teman-teman lainnya, Bu Eli, Bu Endang yang suka ngoreksi juga. Bu Eli, Bu Endang, Bu Ida, Bu Eni, Bu Uci. Apa kabar Bu Uci? Lama nggak ketemu. Matur nuwun. Ada yang belum tak sebutin belum ya? Belum lah, udah Pak Ismo juga nggak ada itu. Ya, salam kenal Bu Luki. Matur nuwun Bu Romlah. Semoga kita semuanya sehat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ismo, kalau masih ada monggo Pak Ismo. Ini Ya. kebetulan hadir sebagai undangan. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diundang sama Bu Yasri. Saya juga terlambat ikut gabungnya karena tadi olahraga biasa setiap pagi. Maaf ya Bu Yasri ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah loh, di usia kita yang tua seperti kayak dibicarakan oleh Bu Uci tadi, mungkin kita dapat hidayah sebetulnya bahwa umur yang bertambah, semakin kita berusia panjang, semakin sedikit waktu kita untuk beribadah. Ya, jadi gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Banyak berbuat baik pada orang, bermanfaat kepada banyak orang, itu lebih baik daripada kita berdiam diri saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Yasri ini, sebetulnya dari dulu Bu Yasri itu ngajak saya. Tapi saya juga banyak ikut di kegiatan ngaji di sini sana sini, jadi nggak bisa bergabung sama Bu Yasri. Akhirnya terakhir karena dipaksa-paksa juga saya ikut di grup 13 ya Bu Yasri ya. Sampai saat ini ya mudah ya bapak-bapak. Jadi mungkin ini undangan laki-laki yang pertama saya masuk di sini kali ya Bu Yasri ya. Tapi alhamdulillah ya saya bisa ikut gitu. Alhamdulillah. Ya gitu aja mungkin ya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa usul Bu Yasri. Boleh monggo. Ya. Grup 5 ini kan sudah terbentuk ya. Kita sudah seperti keluarga sendiri. Nah, dengan adanya kita sudah khatam, apakah hari-hari yang biasa, hari Senin sore, Rabu pagi, dan Jumat pagi bisa diisi dengan belajar Mahrozul Huruf? Tapi ya waktunya sih tergantung Bu Romlah. Bu Romlah waktunya bisanya kapan, kosongnya kapan. Karena terus terang saja, saya kalau belum bisa betul. Za masih belum. Kemudian Hoho saya juga masih belum bagus. Nah ini yang saya dengar kalau belajar Mahrozul Huruf kan kita harus tatap muka. Wajah kita harus kelihatan di mana, bagaimana ini kita mengeluarkan suara. Do. Misalnya itu kan saya hanya mungkin mudah-mudahan betul gitu loh. Mungkin mudah-mudahan betul. Padahal kalau dilihat mungkin belum betul. Itu saja Bu Yasri usulan saya kepada Bu Yasri dan Bu Romlah untuk mengisi hari-hari kita belajar. Seandainya Bu Romlah tidak bisa,
seminggu 3 kali. Nanti yang hari Ibu Romlah tidak bisa, kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Sebelum Mbak Romlah barangkali saya akan menanggapi dulu mengenai usulan-usulan yang saya bangga sekali, sangat bagus. Artinya apa? Kelas 5 ini diharapkan tidak berhenti khatam ini terus selesai. Ya, selesai. Masih kita akan teruskan, di mana tadi Endang dengan terharunya dia sampai merasa ketagihan, menunggu hari Senin, Rebo, Jumat, pengen ketemu Senin, Rebo, Jumat, itu saya sampai itu tertanam pada jiwa saya juga, Endang. Saya itu dulu kalau pas 5 menunggu-nunggu gitu. Ternyata memang ini kelas ini sangat membahagiakan. Ya, lebih bahagia, lebih terharu lagi pada hari ini. Ya, dan kelas 5 ini adalah wadah dari kelas cikal bakal para musrifah. Musrifah adalah pembimbing. Jadi saya ini boleh dibilang, jangan dibilang guru ya. Saya juga musrifah, hanya membimbing. Membimbing pun saya sudah sampaikan bimbingan saya itu dengan cara yang sangat mudah dan sangat bisa dipahami, bahkan tidak akan lupa apa yang saya sampaikan. Bagaimana saya menjelaskan mat tobi'i, mat wajib, mat lazim. Tidak, saya mohon maaf kalau saya tidak menjelaskan secara teori yang sebenarnya, ya, secara teori yang sebenarnya. Tetapi ternyata dengan metode saya ini sudah bisa dipahami, dan alhamdulillah teman-teman di kelas 5 ini semuanya, hampir semuanya tuh rajin mencari ilmu yang sebenarnya. Terutama saya di sini terima kasih sekali pada Endang yang selalu menemukan hukum-hukum baru yang akhirnya saya cocokkan. Saya terus terang belajarnya selain dari buku tajwid, saya juga lebih banyak dari YouTube. Ternyata itu metode yang sangat. Jadi saya yang pertama juga mohon maaf, bukan maksudnya saya membuat ilmu tajwid itu gampang tidak. Itu saya yang pertama itu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu supaya mudah diterima, tidak akan lupa, dan seterusnya ingat, seperti kata Mbak Presi tadi. Ternyata Mbak Presi itu sekarang, Mbak Presi ini saya hitung nggak sampai 3 bulan, dia itu sudah bisa hafal hukum yang ada di Iqra. Yang di Iqra, saya sampaikan bahwa Iqra itu tersirat tetapi tidak tersurat. Lah yang menyuratkan hukum-hukum di Iqra itu adalah saya dengan cara mudah. Sekali lagi saya mohon maaf. Tapi ternyata saya terbantu oleh teman-teman di kelas 5 yang rajin mencari, dan juga musrofah dari Bu Romlah yang selalu memberikan. Dulu kita kenalnya hanya mat tobi'i saja. Sekarang kenal ada mat badal. Dulu mat tobi'i saja, ternyata ada hadomir yang menjadi mat silah qosirah, mat silah tawilah. Itu dari teman-teman, bukan dari saya, ya, yang akhirnya saya dituntut untuk belajar. Jadi saya sangat setuju, ya, selain saya permohonan maaf saya yang mengajarkan ilmu yang ternyata mudah-mudahan ini manfaat, ya Mbak Presi, manfaat sekali membuka cakrawala kita mengenal hukum tajwid, meskipun dengan cara gampang, tetapi pesan saya, mari kita pelajari ilmu atau teori yang sebenarnya, sehingga kita tidak terjerumus pada hanya pada, dulu saya mengenalkan contohnya mat wajib gitu aja. Saya nggak berani ngasih tahu mat wajib mutasil, takutnya belum apa-apa sudah kapok, ya.
mat wajib, mat jaiz munfasil, apalagi mat lazim musakol kilmi, kok angel menjenengi, sehingga saya waktu itu memberi pelajarannya begitu. Nah ini sekedar saya menyampaikan kenapa Yo Yasri kok ngajarinya seperti itu ada tujuannya, dan saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan memang ilmu yang sedikit dari saya ini saya bisa bimbingkan kepada sahabat-sahabat soleh dan solehah saya semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya di kelas 5 ini yang paling mendorong, mensupport saya dari sisi memberikan bimbingan untuk kelas-kelas berikutnya yang totalnya 14 kelas. Di sini ada, saya sebutkan semua, mulai dari Endang Septiana, sahabat saya, orangnya cengengesan, tetapi Masya Allah, dalam ilmu tajwid, dia belajarnya sangat sekali. Mbak Uci yang sangat bersedia juga menjadi pembimbing di kelas 6, yang betul-betul dari awal. Saya ucapkan terima kasih. Saya sering ninggalin kelas-kelas ini. Mbak Eni, istri rohani, sahabat saya SMP 1, yang sudah membimbing 2 kelas, bahkan 1 kelasnya sudah masuk tadarus, yaitu di kelas 7. Ini juga saya terima kasih sekali, dan saya mohon maaf saya sering ninggalin kelas tersebut, bukan karena saya malas, tetapi saya ada kelas berikutnya. Ya, Mbak Eni terima kasih sekali. Bahkan Mbak Eni ini 2 kelas yang dibimbing. 1 sudah tadarus, 1 lagi ada kelas 14. Muridnya ada 8 orang, ada 2 sarimbit, 2 suami istri, ya, yang harus membutuhkan kesabaran karena membimbing dari 0, ya, dari 0, di mana di situ kelas 14 kalau tidak salah ada orang-orang atau teman-teman dari luar juga. Terus kemudian Mbak Eli ini juga saya ucapkan terima kasih, dan saya tentu tetap mohon maaf lahir batin, yang pertama kali menjadi murid saya kedua setelah Sri Utami, dan bersedia menjadi pembimbing di kelas 8 dan kelas 12. Kelas 8 bahkan sudah tadarus, sudah sampai di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi, surat ke-18 yang hari ini kita baca semua nanti, ya, kita selesaikan. Kemudian juga Mbak Eli ini sebagai pembimbing ada kelas baru, yaitu kelas 12. Kelas 12 ini sebentar lagi akan lulus Iqra. Mereka juga sangat cerdas dan sudah menguasai hukum-hukum, dan terlihat mereka itu sangat paham dengan ilmu yang kita jelaskan. Dan sekali lagi Mbak Eli, terima kasih. Saya mohon maaf, lanjutkan perjuangan membimbing kelas-kelas 8 dan kelas 12. Untuk Mbak Anita, saya ucapkan terima kasih yang saya terharu banget. Anita, saya terus terang terharu di perjalananmu menuju titik ini. Sangat berat, tetapi alhamdulillah sampai juga kita khatam. Bahkan Anita bisa mengajak adiknya, Dik Tati yang sekarang ada dalam bimbingannya Mbak Eni. Sekarang sudah tadarus di kelas 7. Kemarin sempat sakit, berhenti. Saya rayu-rayu jangan sampai live, Dek. Akhirnya kemarin saya bahagia sekali, hari Rabu kemarin pagi Dek Tati muncul lagi.
Dia membaca, saya arahkan untuk baca dek sekuatnya, kuat satu ayat monggo. Jadi dek nanti ini sakitnya seperti saya, dia kena sindrom autoimun yang kadang-kadang muncul. Jadi alhamdulillah saya ini juga kena autoimun ini, ternyata autoimun ini membawa berkah saya menuju memberikan jalan dari Allah untuk saya menjadi membimbing sampai menjadi kelas 14 itu. Terima kasih Nita. Saya khusus Nita ini saya sangat hargai dan saya termasuk orang yang mungkin agak sedikit memaksa Nita. Nita kadang-kadang agak ngelokro, tetapi saya selalu semangati. Demikian juga Mbak Eli yang selalu sabar membimbing Anita. Mohon maaf ya Nit, saya paksa. Tetapi alhamdulillah sampai dalam titik ini. Semoga Anita tetap istiqomah seperti nama kita. Amin. Amin. Lahir batin ya Nit. Dan alhamdulillah bisa mengajak Mas Agus, suaminya, di kelas 13 yang dimana di sini terima kasih sekali Mas Ismu berkenan menjadi pembimbing mendampingi saya karena di kelas 14 dan kelas 13 bahkan kelas 8 itu waktunya sama jam 4 sore di hari yang sama Selasa dan Rabu sehingga saya mundar-mandir HP saya dua-duanya nyala ya jadi saya tolong tetap didampingi oleh yang bapak-bapak itu oleh Mas Ismu sama Mas Wawan bahkan Debut sama Mas Nunung juga ikut di situ ada Joko Rianto ada Mas Agus ada angkatan 78 terima kasih kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Romlah yang terus terang ini sahabat saya SMP Negeri 1 sama dengan Mbak Eni. Ini yang memberi support saya. Ayo Yasri lanjutkan. Saya selalu konsultasi dengan ilmu yang sangat cetek. Saya anggap saya cetek, tetapi insya Allah dengan ilmu ini kita nanti paham dengan hukum-hukum tajwid yang memang harus kita pelajari terus. Mbak Uci selama ini saya juga ucapkan terima kasih di Uci ini tidak hanya sahabat dia udah kenal dengan keluarga saya dari bapak ibu sampai saudara-saudara saya semua anak-anak saya bergaul sama anak-anaknya di Uci ini sejak kecil bahkan terakhir kemarin Mas Tri Kapundut itu rasanya di Uci ini saya ucapkan terima kasih telah membimbing kelas 6 yang benar-benar dari nol dan sekarang hasilnya sudah ada di mana Mas Nunung Debut sekarang sudah bisa membaca juz amma ya itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih semuanya permohonan maaf dari saya dari lubuk hati saya terdalam inilah yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara soleh dan soleha saya mohon maaf tidak ada yang belum saya sebut ya Mbak Presi teruskan semangatnya untuk mendampingi Mas Agus dalam mempelajari Al-Quran jangan sampai kita putus sampai di sini ya Endang yang selalu memberi semangat saya selalu memberikan ilmu-ilmu yang baru dari saya selalu menemukan YouTube ini ya itu saya hargai itu. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Romlah yang kita belajar makhrajul huruf bagaimana? Ya, monggo Bu Romlah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah untuk grup Tajwid 5 yang sudah menghatamkan tadarusnya. Pertama-tama saya mengaturkan sangat terima kasih ya kepada ibu-ibu solehah, Ibu Yasri yang pertama saya tidak sengaja qadarullah itu saya berkomunikasi dengan Ibu Yasri bermula dari berkomunikasi sebagai sesama pasien autoimun. Ya, jadi kita berkomunikasi, saling curhat, akhirnya membawa saya diberi kesempatan untuk berbagi apa yang saya miliki di sahabat-sahabat solihah semua ini. Nah, terima kasih saya diberi kesempatan. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf kalau selama ini saya mengkoreksi berkali-kali atau terlalu cerewet mungkin ya. Saya ucapkan mohon maaf karena sesuai dengan yang ada di surat Al-Muzammil ayat 4 itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita memang disuruh membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Ya, artinya kita harus senantiasa belajar memperbaiki bacaan kita. Kemudian yang ketiga usulan Bu Eli itu memang sangat bagus sekali karena dengan makhraj yang benar itu kita jadi tidak capek dalam membaca Al-Qur'an karena tahu di mana keluarnya huruf sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak energi tapi sudah tahu tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi saya menyambut baik, setuju sekali. Mungkin nanti dijadwalkan hari Jumat saya bisa ya untuk dikhususkan belajar makhrajul huruf. Mungkin dengan Zoom ya, supaya kita bisa Zoom ya, tidak sekedar WA call ya. Itu ya betul, makhrajul huruf itu minimal minimal bukan audio tapi video ya. Yang paling bagus memang talaki langsung ya, tapi karena kita rumahnya saling berjauhan, untuk talaki langsung kan sangat sulit sehingga minimal video call. Ya, video call atau Zoom ya, video call ya. WhatsApp tapi bukan audio call tapi video call. Iya, video call aja. Bisa berapa orang kalau video call? Banyak. Ya bisa banyak. 8 juga bisa ya. Lebih dari 10 juga. Sekarang lebih kok. Sekarang mungkin lebih ya. Sekarang lebih. Nanti aku ajak Pak Su, Mas Agus tak ajaknya. Iya. Ya. Boleh. Di sini ada Mas Ismu. Mas Ismu ini sebetulnya makhrajul hurufnya juga bagus. Ya. Kalau bisa ikut bergabung, tapi hari Jumat itu pagi ya, lebih baik pagi. Kebetulan kita kosong ya, kalau boleh dimulai 7:30 sehingga bapak-bapak yang ikut bergabung itu nanti bisa siap-siap ya, kita cukup sampai jam 9 atau 9:30 saja gitu. Iya. Insya Allah usahakan baca kafinya kita Kamis malam Jumatnya ya. Ya, itu saja. Kita ambil waktunya untuk itu. Ya, kalau setuju semua monggo ya. Ya, Mas Ismu tolong ikut gabung. Insyaallah. Saya juga tidak setuju. Saya terus Bu Yasri untuk mengisi hari yang kosong kan berarti Senin sama Rabu. Ya. Kita isi apa teman-teman nih di grup ini? Ya, apa kita mengulang tadarus? Kita dari lagi. Tadarus dari awal lagi. Ya. Mulai Ummul Quran, Al-Baqarah dan seterusnya. Ya, begitu Dang ya? Ya, boleh. Dan untuk Senin dan Rabu. Ya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk
temen yang lain bisa gabung juga gitu loh. Ya, siapa saja yang bisa bergabung monggo mau katam dengan kita ya. Ya. Boleh kan? Jadi ini kelas ini istiqomah, artinya istiqomah itu ya terus-menerus. Tidak setelah katam udah kita. Jadi kelas 5 ini tetap berarti yang Senin dan Rabu tetap kita gunakan untuk kembali. Nah, kita sepakat nanti minggu depan aja, minggu depan ya. Karena minggu depannya lagi, karena minggu depan besok itu sangat banyak acara karena cucu-cucu kita pada libur. Iya, Bagaimana betul. kalau kita mulai Juli? Iya, libur panjang, libur panjang. Ya. Mbak Emi masih ada di Palembang mungkin ya. Kalau kita ini mau pamit ya. Tadarus kita Senin ini berarti Senin dan Rabu saja. Jumatnya kita pakai sebagai kelas. Jumatnya khusus Mahroj. Mahroj ya. Terus kemudian kita mulai anak-anak libur itu sampai dengan 14 Juli. Bagaimana kalau kita mulai setelah 14 Juli kita tadarus lagi hari Senin. Ya, kita cari tanggalnya nanti. Ya, setuju ya? Setuju ya? Mbak Presi kalau mau masuk lagi di kelas 5 monggo kalau waktunya ada. Hari Rabu. Senin dan Rabu, Senin sore, Rabunya jam 8. Oh, nggih. Ya. Ya, Senin sore, Rabu jam 8. Nanti saya juga akan tinjau lagi karena saya punya kelas itu yang jamnya sama itu ada di 3 kelas. Tapi contohnya tadi, Selasa Rebo itu ada kelas 13, 14, jamnya sama persis. Sama kelas 8. Kelas 8, sehingga saya sering ninggalin warawiri lah. Ninggalin warawiri. Yang saya korbankan kelasnya Mbak Eli. Karena sudah tadarus. Jadi saya muncul kalau ada ilmu gorib. Ya, ada saktah, ada imalah gitu, baru saya nanti keluar. Tapi kelas 13 dan 14 itu saya harus ngikuti terus, ikut dengarkan meskipun di situ ada pembimbingnya Mbak Emi sama Mbak Tati. Kelas 13 ada Mas Ismu sama Mas Wawat. Tetapi saya harus tetap mengawal terus karena ini kelas awal ya. Nggak mungkin saya lepas. Saya tetap berada di situ meskipun latihannya oleh mereka, oleh para asisten. Ya. Monggo Mbak Emi sudah selesai acara yang terakhir, acara ke-7, doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Romlah. Monggo. Doa penutup ini sebetulnya doa kafaratul majlis ya. Jadi kita disunahkan untuk membaca doa kafaratul majlis atau dosa pembersih atau doa pembersih dosa saat berada di majelis. Sesuai dalam hadis Tirmizi nomor 3434, An-Nasai juga ada 403 dan juga hadis riwayat Ahmad di jilid 4 halaman 77. Nabi SAW bersabda, siapapun di antara kalian yang duduk di majelis, kemudian sebelum dia berdiri, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, yang artinya maha suci engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu, kecuali aku dibersihkan dosa-dosanya dalam majelis ini. Amin. Kata ulama, hadis ini berlaku bagi majelis yang baik, apalagi majelis yang buruk. Jadi majelis yang baik pun disunahkan membaca doa ini, karena mungkin ada yang salah ucap, salah ayat, atau salah riwayat, dan sebagainya. Bisa dibersihkan dengan doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita mulai doanya dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu alla illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Ya Rabbal Alamin. Mbak Romlah boleh foto bersama mumpung lengkap ini. Oh, Sekali lagi ya. Foto lagi ya. Ya, sekali lagi. Mas Agus ada nggak ya? Mas Agus tadi ya, muncul. Mas Agus ada. Ayo muncul boleh. Nah, ayo foto bersama lagi. Ayo. Iya, dia mendengar. Dia nyimak dari tempat lain. Iya, sekarang fotonya ikut. Ya. Yang foto siapa nih? Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Sampun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Guru Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Zoom-nya. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun dipun fasilitasi. Apa, Dek?